Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba akan untuk mempelajari salah satu algoritma yang biasa dipakai di data mining, itu adalah C45. Oke, kita berkenalan terlebih dahulu dengan algoritma C45 ini. Dia merupakan satu algoritma yang biasa digunakan untuk klasifikasi atau untuk melakukan prediksi, ya. Dan dasar algoritma C45 ini adalah untuk membuat sebuah decision tree atau membuat sebuah eh, pohon keputusan. Seperti berikut pohon keputusannya. Contoh saja, kalau kita akan masuk ke contoh kasus ya, biar lebih jelas. Oke, misalkan ada suatu pertandingan tenis yang eh, dilakukan atau tidak tergantung dari beberapa faktor. Di sini disebutkan ada beberapa faktor, yaitu keadaan cuaca, okay, suhu, lalu kelembaban, dan ada angin. Okay. Jadi kita akan melaksanakan tenis tergantung dari beberapa kondisi, yaitu kondisi cuaca, suhu, kelembaban, dan angin. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut biasanya nanti akan kita sebut sebagai atribut. Oke. Misalkan datanya adalah seperti ini. Ada 14 data. Oke. Cuaca, suhu, kelembaban, berangin, dia akan menjadi atribut. Nah, setiap atribut dia akan memiliki nilai. Sebagai contoh, atribut cuaca dia akan mempunyai nilai cerah, berawan, hujan. Seperti itu. Bisa dilihat. Yang keduanya, atribut suhu mempunyai nilai panas, sejuk, atau dingin. Begitupun dengan kelembaban dan berangin. Sedangkan pada kolom yang paling kanan itu adalah kolom main, ya, yang berisi apakah dia dengan kondisi-kondisi pada atribut itu, apakah dia akan bermain atau tidak. Oke, bisa terlihat ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa data yang kita miliki dalam contoh ini adalah ada 14 data. Dari 14 data ini terdapat 10 data yang mempunyai kesimpulan ya atau bermain, dan ada 4 data yang mempunyai kesimpulan tidak akan bermain. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara membuat sebuah pohon keputusan dari kasus tersebut? Maka langkah-langkahnya adalah kita harus menghitung sebuah entropi. Apa itu entropi? Entropi kalau saya bahasakan sebagai secara sederhananya, kalau saya bahasakan sebagai ukuran untuk melihat suatu kejadian atau suatu kasus itu benar atau salah. Seperti itu. Nah, untuk mencari entropi sendiri, kita bisa mencarinya dengan persamaan ini. Oke. Seperti itu. Persamaan ini kurang lebih akan kita gunakan seperti pada perhitungan selanjutnya. Mencari entropi. Oke. Entropi sendiri nanti kita akan mencari dua buah entropi. Yang satu adalah entropi total keseluruhan, yang kedua adalah entropi per atribut. Oke, nah yang tadi saya lingkarin ini adalah bagaimana cara mencari entropi total. Oke, pada rumus entropi ini kita menggunakan logaritma. Logaritma 2 yang tertulis di dalam rumus ini adalah yang dimaksud dalam rumus itu adalah logaritma berbasis 2. Seperti itu. Jadi kalau kita bahas,
yang ada di sini, jika kita bahas yang ada di sini, perhitungannya, di sini ada 10/14. Kenapa 10/14? Karena angka 10 itu diambil dari 10 kejadian ya atau bermain dibagi total kejadian. Total kejadiannya ada 14, sehingga 10 dibagi 14. Masuk ke sini, kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu logaritma berbasis 2 dari 10/14. Nah, selanjutnya kita bergeser ke suku selanjutnya. Di sini kita menemukan 4/14. 4/14 itu artinya ada 4 kasus yang tidak bermain, dan 14 di bawah adalah sebagai total dari kejadian keseluruhan. Oke, jika saya uraikan lebih detail, oke, saya uraikan seperti ini. Ya. Saya tulis ulang seperti yang ada di sini. Oke, logaritma 2 saya pindahkan angka 2-nya menjadi basis karena memang itu maksudnya adalah basis 2. Lalu 2 log 10 pangkat 4 sesuai dengan sifat dari logaritma. Jika ada pembagian maka dia berubah menjadi pengurangan seperti yang ada di sini. Oke. Lalu sesuai dengan sifat logaritma juga, kita bisa mengubah bentuk seperti ini. 2 log 10 menjadi bentuk seperti ini. Itu adalah sifat logaritmanya. Sehingga saya di sini mencoba untuk menguraikan langkah per langkah, ya, karena kadang ada yang mungkin lupa dengan materi logaritmanya, sehingga saya uraikan di sini. Oke. Jadi kurang lebih perubahannya dari sini menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya 2 log 14. Oke, kalau kita uraikan dengan sifat logaritma dia akan berubah bentuknya menjadi seperti ini. Dan di akhir karena log 10 nilainya adalah 1, maka saya tuliskan bentuk yang ini berubah menjadi bentuk seperti ini. Oke. Dan jika kita cari logaritma 1 dikurangi logaritma 14 dibagi logaritma 2, kita akan memperoleh nilainya adalah ini. Oke. Jika kita lihat di suku yang kedua, yang selanjutnya yang ini, di situ ada 2 log 4/14. Saya uraikan bentuknya menjadi seperti ini. 2 log 4, tentu ini adalah hasilnya 2. Oke. Dan 2 log 14 jadinya seperti ini. Oke. Jadi jika saya selesaikan yang ini, hasilnya akan menjadi ini. Oke. Ini bisa dicari saja ya menggunakan kalkulator. Misalkan logaritma 14 itu berapa dibagi logaritma 2 itu bisa dicari pakai kalkulator. Oke. Jadi dari perhitungan ini kita akan peroleh nilainya segini sama dengan yang ini. Oke. Jadi kita akan memperoleh nilai entropi totalnya adalah 0,863 atau seperti yang ada di dalam kotak yang ini. Oke. Dengan total kasus 14 yang bernilai ya ada 10, yang bernilai tidak ada 4. Lalu entropi totalnya adalah 0,86. Oke, saya bergeser ke slide selanjutnya. Setelah mendapatkan entropi total keseluruhan kasus, maka selanjutnya kita akan menghitung entropi per atribut. Bisa dilihat di sini. Ini adalah nilai entropi total per atribut. Jadi kalau di slide sebelumnya saya menghitung entropi keseluruhan, maka
di slide ini saya menghitung bagaimana mencari entropi per atribut. Oke. Kalau saya back ke sini, saya coba detailkan bagaimana mencari entropi dari atribut cuaca dengan nilai berawan. Ya, kita cek di sini. Ini coba dilihat di sini. Oke, yang saya titik biru. Di situ ada atribut cuaca dengan nilai berawan. Kasus cuaca berawan ada 4. Lalu dari 4 kasus tersebut yang menyatakan kesimpulannya bermain ada 4. Yang menyatakan kesimpulannya tidak bermain 0. Sehingga jika saya masukkan ke dalam rumus mencari entropi, seperti yang dilakukan pada mencari entropi total, maka akan saya peroleh negatif 4/4 karena ada 4 kasus bernilai ya dari total 4, ya, jadi 4/4. Lalu secara otomatis di sini menjadi 2 log 4/4. Di sebelahnya ini menjadi 0/4 karena 0 kasus untuk kategori yang tidak, ya. Seperti ini terlihat hubungannya, ya. Nah, akhirnya dari sini jika kita selesaikan ini bernilai 0, ini bernilai 0 juga, dan ini bernilai 0 akhirnya. Secara otomatis entropi dari atribut cuaca yang bernilai berawan dia mempunyai nilai 0 seperti terlihat di sini, ya, bernilai 0. Kalau kita bergeser ke entropi atribut cuaca yang bernilai hujan, kita cek di sini hujan bisa terlihat dia ada 5 kejadian, lalu 4 kejadian bernilai ya, dan 1 kejadian bernilai tidak. Maka kita bisa mencari entropi untuk atribut cuaca bernilai hujan kurang lebih seperti ini. 4/5. Kenapa 4/5? Karena ada 4 kejadian bernilai ya dari total 5 kasus. Oke. Sedangkan tanda negatif yang di depan itu adalah tanda yang berasal dari rumus untuk mencari entropi sendiri, ya. Nah, kalau di sini 4/5 pasti di dalam lognya 4/5 juga. Sama. Bergeser ke suku selanjutnya yang ini. Di situ 1/5. Kenapa 1? Karena hanya ada 1 kejadian yang bernilai tidak dari 5 kasus keseluruhan. Dan secara otomatis kalau di sini 1/5, maka di sini 1/5 juga. Oke. Dengan menggunakan sifat-sifat logaritma, maka kita akan mendapatkan uraian seperti yang saya uraikan di sini, ya. Jadi 2 log 4/5 itu akan berubah menjadi seperti ini karena pembagian akan berubah menjadi pengurangan pada sifat logaritma. Lalu hasil akhirnya kurang lebih 0,2576. Dan kalau sisi yang sebelah kanannya kita selesaikan juga, kita akan mendapati nilainya seperti ini dengan hasil kurang lebih 0,7 seperti yang ada di sini. 0,7 untuk atribut cuaca dengan nilai hujan, ya. Jika kita lakukan dengan cara yang sama, kita bisa menemukan nilai-nilai entropi untuk atribut-atribut yang lainnya. Karena caranya sama persis, kita hanya tinggal mengetahui jumlah kejadiannya, lalu dari jumlah total kejadian tersebut yang bernilai ya bermain ada berapa, atau yang bernilai tidak bermain ada berapa. Nah, selanjutnya entropi-entropi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mencari gain. Okay. Nah, apa itu gain? Gain itu boleh dibilang sebagai selisih antara entropi total dengan entropi dari setiap atributnya. Oke, contohnya pada mencari gain
untuk atribut cuaca. Oke. Kita tahu bahwa di atribut cuaca dia mempunyai 3 nilai. Ada nilai berawan, ada nilai hujan, dan ada nilai cerah. Oke, sehingga di sini ini untuk nilai berawan. Oke. Ingat berawan itu 0, sehingga di sini entropinya 0. Lalu kenapa di sininya 4? 4/14 karena 4 itu untuk kondisi berawan ada 4 kejadian dari 14 total keseluruhan kejadian. Oke. Lalu ini adalah entropinya. Entropi untuk atribut cuaca dengan nilai berawan. Ini adalah 5/14 dari kejadian, angka 5-nya dari jumlah kejadian atribut cuaca bernilai hujan. Ini ada 5. Oke, ada 5 di situ. Maka kita tempatkan di sana 5. Oke. Lalu 0,7 sekian itu adalah nilai atribut nilai entropi dari cuaca, ya, dari cuaca yang bernilai hujan. Sedangkan entropi untuk cuaca bernilai cerah adalah yang ini. Oke. Nah, jadi masing-masing gain itu adalah jadi entropi total dikurangi dari entropi masing-masing atribut. Sehingga jika kita selesaikan nilai entropi total dikurangi nilai entropi dari setiap atributnya, jika dikurangkan maka hasilnya kurang lebih 0,2585. Ya, seperti terlihat. Oke, untuk apa gain tersebut? Kita back lagi ke sini atau di sini yang lebih jelas. Oke, jadi kita tadi sudah mencari gain cuaca, ya. Dengan cara yang sama kita bisa mencari entropi dari setiap atribut yang lainnya. Lalu setelah kita mencari entropi dari setiap atribut lainnya, kita bisa mencari gain. Caranya sama persis seperti yang ini. Oke. Jadi kita cari entropi masing-masing atribut, lalu kita cari gain masing-masing atribut. Ya. Nah, jika kita sudah mencari gain masing-masing atribut, maka langkah selanjutnya adalah coba lihat gain mana yang mempunyai nilai paling besar. Nah, di sini kita bisa melihat gain paling besar adalah kelembaban. Oke. Nah, karena kelembaban mempunyai gain yang paling besar, maka kelembaban selanjutnya akan menjadi akar atau node yang kita tempatkan pertama kali ketika kita ingin membuat sebuah pohon keputusan, ya. Jadi kalau di pohon itu kan ada akar, maka kelembaban karena mempunyai gain terbesar, maka dia menjadi akar atau atribut yang pertama kali disimpan di awal ketika ingin membuat pohon keputusan. Nah, karena pohon itu awalnya dari akar, maka yang pertama kali itu biasanya disebut sebagai akar. Nah, kelembaban itu mempunyai 2 nilai. Kita back. Oke, coba dilihat. Kelembaban itu mempunyai 2 nilai, tinggi dan normal. Nah, kita perhatikan yang normal dulu. Oke. Yang normal ada 7 kejadian, ya. Ada 7 kejadian yang kelembaban bernilai normal, dan dari 7 kejadian tersebut semuanya bernilai ya. Oke. Dan yang bernilai tidak itu 0. Oke. Sehingga jika dia mempunyai atribut kelembaban dan bernilai normal, maka bisa dipastikan dia pasti mempunyai nilai ya atau bermain, ya, bermain. Sehingga tapi itu berbeda dengan nilai tinggi. Kalau nilai tinggi ada 7 kejadian, dari 7 kejadian itu
3 menyatakan bermain, dan 4 menyatakan tidak bermain. Sehingga itu menjadi pertanyaan, ya, apakah kalau kelembabannya tinggi main atau tidak, karena ada kasus yang iya, ada kasusnya yang tidak. Tetapi kalau kelembaban normal, maka itu sudah bisa dipastikan dia pasti bermain, ya, karena datanya berbicara seperti itu. Sehingga jika kita tuliskan kembali, tadi kita sudah menemukan kelembaban sebagai akar, lalu kelembaban itu mempunyai dua nilai, tinggi dan normal. Karena nilai kelembaban normal akan selalu menghasilkan kejadian bermain atau ya, maka dia akan langsung membuat sebuah keputusan di sini. Oke, membuat sebuah keputusan. Jika kelembabannya normal, maka dia dipastikan ya bermain. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan satu pohon keputusan di sini. Oke. Nah, selanjutnya jika kelembabannya tinggi, kira-kira jawabannya bermain atau tidak? Oke. Nah, untuk menyatakan apakah jika kelembaban itu tinggi atau ketika kelembabannya tinggi itu main atau tidak, maka kita harus masuk ke dalam iterasi kedua atau perhitungan selanjutnya, gitu ya. Jadi kalau kita kumpulkan dari 14 kejadian, ya ada 14 data tadi di awal, kalau kita kumpulkan yang mempunyai kelembaban tinggi saja, oke, ini sebagai syaratnya karena tadi kelembabannya tinggi, maka jika kita kumpulkan yang mempunyai kelembaban tinggi ternyata ada 7 kasus. Oke, dari 7 kasus. Yang tidak ada 5, 1, 2, 3, 4, sorry ada 4. Lalu yang menyatakan ya bermain ada 3, 1, 2, 3. Oke. Ketiga. Sehingga kalau kita masuk ke dalam perhitungan selanjutnya adalah kita harus mencari entropi total dulu dengan cara yang sama. Jadi ada 7 kejadian, oke, yang kelembaban tinggi. Dari 7 itu ada 3 yang menyatakan ya, dan ada 4 yang menyatakan tidak. Lalu kita hitung entropi totalnya dengan menggunakan persamaan seperti yang ada di awal dengan cara yang sama. Maka kita akan peroleh entropi totalnya 0,98 dan seterusnya. Oke, setelah kita menghitung entropi total pada iterasi kedua ini, maka sama seperti di langkah awal, maka kita harus menghitung entropi setiap atribut seperti yang terlihat di sini. Oke. Entropi setiap atribut. Setelah kita mencari entropi setiap atribut, maka langkah selanjutnya adalah mencari gain. Oke. Bagaimana cara mencari gain? Tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu setelah kita mencari gain, carilah gain yang paling besar. Maka di sini kita memperoleh gain yang paling besar adalah untuk atribut cuaca. Maka dengan kita menemukan gain terbesar ini, yaitu atribut cuaca, maka kita bisa menempatkan atribut cuaca di daun selanjutnya. Oke, di daun selanjutnya. Jadi ini yang pertama adalah kelembaban. Kalau kelembabannya normal sudah bisa dipastikan bermain atau iya. Jika kelembabannya tinggi, maka kita langkah selanjutnya adalah cek bagaimana dengan cuacanya, gitu. Oke, nah cuaca sendiri jika kita lihat dia mempunyai 3 nilai atribut, yaitu berawan, yang kedua hujan, yang ketiga cerah. Berawan, hujan, cerah. Oke, kita lihat datanya. Nah, coba lihat yang berawan dia ada 2 kasus,
dari dua kasus berawan tersebut kita menemukan dua-duanya menyatakan ya bermain. Maka kita bisa menyimpulkan kalau cuacanya berawan maka dia bermain atau ya. Oke. Jika dia berawan maka dia bermain atau ya. Karena datanya memperlihatkan seperti itu. Sedangkan jika cuacanya cerah dia tidak bermain sebagaimana yang ada di dalam tabel ini. Jika cuacanya cerah, ternyata ada 3 kasus, dan dari 3 kasus itu dia tidak bermain. Jadi kita bisa membuat keputusan jika cuacanya cerah, maka dia menyatakan tidak bermain. Seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau kondisinya hujan. Oke. Kalau kondisinya hujan, bagaimana kalau kondisinya hujan? Cek ke dalam tabel ini. Kalau cuacanya kalau cuacanya hujan, di sana ada 2 kasus. Satu menyatakan ya dan satu menyatakan tidak. Oke. Seperti ini. Ternyata ada 2 kasus. Satu menyatakan bermain dan satu menyatakan tidak. Maka dengan kondisi seperti ini kita harus cari kembali entropinya. Oke. Entropinya, entropi totalnya. Ini iterasi ketiga berarti. Ya. Oke, dari entropi ini, dari entropi total, maka selanjutnya kita mencari entropi per atribut kembali. Nah, atribut yang tersisa tentu hanya tinggal 2, suhu dan kondisi angin. Karena tadi untuk kelembaban dan cuaca itu sudah dipakai. Maka sisanya tinggal suhu dan berangin. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita akan menemukan bahwa entropi dari atribut suhu harus kita cari. Lalu kita cari gain untuk atribut suhu. Lalu entropi untuk atribut berangin berapa? Lalu kita cari gain untuk atribut beranginnya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa gain untuk berangin dia lebih besar nilainya. Maka kita bisa menempatkan di sini. Nah, di sini sebagai atribut yang menjadi pertimbangan selanjutnya dalam membuat pohon keputusan. Maka kurang lebih pohonnya seperti ini. Oh ya, oke. Ini akan diganti dengan pohon keputusan dengan daun angin. Oke. Nah, begitupun selanjutnya ya sampai kita menemukan sebuah pohon keputusan yang utuh. Oke, terima kasih.